Assalamualaikum. Kali ini saya akan membacakan bab 5 dari cerita saya yang berjudul Patung Kuda di Rumah Mertua 2. Kalau kalian yang belum baca cerita ini sudah tamat di KBM, Jelada, Good Novel, juga Vizo. Bisa langsung ke aplikasi ya, bisa baca maraton sampai tamat. Sampai di ruang keluarga, aku duduk di sebelah Mas Roni. Di sini tidak ada sofa ataupun kursi. Hanya terbentang sebuah permadani untuk kami duduk lesehan. Juga ada sebuah meja bulat pendek. Aku meletakkan tempe mendoanku dan juga sambal kecap di meja itu. Wah, pasti enak ini, kata ibu mencumut satu tempe mendoan dan langsung memakannya. Enak? Beneran enak nih, Pak. Cobain. Kasihan mantunya udah capek buat. Ibu menawarkan ke bapak. Bapak meliriknya sekilas, lalu kembali menonton TV. Jujur, aku agak kecewa dengan sikap bapak. Dewi memang paling jago kalau bikin tempe mendoan. Mas Roni pun memujiku. Atau berusaha juga mencairkan suasana yang hening, karena bapak belum juga terusik. Ibu meletakkan piring berisi tempe mendoan ke hadapan bapak. Sebelumnya meletakkan tisu di bawah piring tempe agar tak mengotori permadani. Tapi sepertinya bapak tetap enggan. Sudah tengah malam, tapi mataku enggan terpejam. Mas Roni sudah tidur dari tadi. Pulas sekali, terdengar dengkuran halusnya di telingaku. Aku sangat gelisah, tak tahu mengapa. Aku coba memejamkan mata. Beberapa kali ganti posisi, tetap saja aku tak mengantuk. Ku peluk guling, ku hadapkan tubuhku ke tembok, berharap bisa terlena dalam mimpi. Masih lagi pikiranku melayang-layang, pertanda ngantuk mulai menyerang. Aku seperti mendengar derap langkah di jendela kamar. Aku mengaitkan rambutku ke belakang telinga, mencoba mendengarkan dengan seksama. Tak ada, mungkin hanya perasaanku saja. Aku menguap, ku peluk guling lagi. Masih lagi mataku akan terpejam, aku seperti mendengar derap langkah lagi. Tapi bukan seperti langkah manusia. Ku coba untuk lebih bisa mendengarnya. Suaranya masih ada, seperti derap langkah kaki kuda. Iya, tak salah lagi. Ini suara langkah kaki kuda. Mas, aku coba membangunkan Mas Roni. Dia hanya menggeliat, menukar posisi. Tidurnya jadi memunggungi aku. Mas, aku sedikit mengguncang bahunya. Dia tetap tak terbangun. Aneh. Biasanya tak susah begini membangunkannya. Aku bangkit melangkah ke arah jendela, mencoba mengintip keluar. Tak ada apa-apa. Apa cuma pendengaranku saja? Sudahlah. Lebih baik aku lanjut tidur lagi. Baru aku akan melangkah. Aku mendengarnya lagi. Bahkan kali ini disertai dengusan. Mendadak aku merasa takut. Belum membasahi pelipisku. Tapi rasa penasaran mampu mengalahkan rasa takutku. Hati-hati ku balikkan badan, mencoba mengintip dari tirai jendela lagi. Aku terkesiap melihat ada seekor kuda di depan jendela kamarku. Di sebelahnya ada anak kecil yang tadi siang hadir di mimpiku. Bukan satu, ada 2 orang. Seorang anak kecil lagi, perempuan. Ku taksir usianya lebih muda dari anak lelaki itu. Mereka melihatku, pandangannya nanar ke arahku. Dengan muka pucat yang menyeramkan, sontak ku tutup tirai lagi. Dadaku berdebar kencang, kakiku terpaku tak mampu melangkah. Padahal aku sangat ingin berlari ke tempat tidurku dan menyembunyikan tubuhku di balik selimut. Aku coba memanggil Mas Roni, tapi suaraku seperti tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mulai membanjiri wajahku. Ya Allah, tolong aku. Aku melafalkan ayat kursi di dalam hatiku, karena bibirku tak mampu kugerakkan. Kupejamkan mataku kuat-kuat, ayat suci terus kulantunkan di dalam hatiku. Allah! Aku terbangun. Kenapa ya? Mimpi buruk lagi? Tanya suamiku yang sudah duduk di sebelahku. Nafasku memburu. Ternyata aku bermimpi lagi. Kenapa mimpiku begitu nyata? Aku bahkan masih mengingat wajah kedua anak itu. Wajah yang menakutkan, tapi seakan memelas. Apa arti mimpiku? Mas, aku tadi melihat
Di situ aku begitu gugup. Kuarahkan telunjukku ke jendela. Aku masih belum yakin kalau tadi aku bermimpi. Pandanganku mengikuti, Pandangan suamiku mengikuti arah telunjukku. Dia bangkit, membuka jendela, memeriksa keadaan di luar. Gak ada apa-apa, kamu hanya mimpi saja, kata Mas Roni berbalik kembali ke arahku. Sudah, tidur lagi, masih jam 2 pagi. Aku menuruti kata-kata Mas Roni. Dia menyelimutiku, berusaha menenangku. Tubuhku gemetar di luar kendali, masih tak percaya kalau tadi hanya mimpi. Aku terbangun karena merasa ada yang membangunkanku. Kukerjapkan mataku. Malas sekali rasanya. Yang, udah subuh, sholat dulu yuk, nanti kita lanjut tidur lagi, kata suamiku. Dengan gontai, aku melangkah ke kamar mandi, membersihkan diri dan berwudu. Aku lebih khusyuk dalam menghadapnya. Kejadian tadi malam membuatku semakin yakin dialah sebaik-baik pelindung. Mas, mau lari pagi, ikut nggak? Tawar suamiku. Ikut mas, aku menerima tawarannya. Aku belum berani sendirian di kamar meskipun sebenarnya masih mengantuk. Masih teringat mimpiku tadi malam. Seperti ada suara gaduh berasal dari kamar ibu saat kami keluar dari kamar. Mas, dengarlah, tanyaku. Dengar apa? Dia tanya balik. Ada suara di kamar ibu, kataku berbisik. Mas Roni berjalan ke arah kamar ibu. Aku mengikutinya dengan mengelayut di tangannya. Dadaku berdebar. Ada apa gerangan di kamar ibu? Kami menempelkan telinga kami ke pintu kamar ibu. Mas Roni menganggukkan kepala, pertanda membenarkan apa yang kubilang tadi. Tok tok tok. Bu, panggil Mas Roni. Tak ada jawaban. Tapi keadaan begitu senyap. Tak lagi terdengar suara gaduh dari kamar ibu. Tok tok tok, kembali Mas Roni mengetuk pintu kamar ibu. Bu, Mas Roni coba sekali lagi memanggil. Ya, sahut ibu dari dalam kamar. Ibu nggak apa-apa, tanya Mas Roni. Khawatir ada apa-apa dengan ibu dan bapak. Nggak apa-apa, ibu hanya menyahut tanpa membuka pintu. Roni sama Dewi mau lari pagi ya, kata Mas Roni meminta izin. Masih dari depan pintu kamar ibu. Tak ada sahutan. Aku dan Mas Roni melanjutkan rencana kami yang mau lari pagi. Yang penting sudah tahu tak ada apa-apa dengan bapak dan ibu. Keluar dari rumah, pandanganku tertuju ke patung kuda berwarna coklat keemasan di halaman rumah. Kembali aku terpaku melihatnya. Yang, aku terkejut. Mas Roni tiba-tiba menepuk bahuku. Melamun aja. Kamu suka banget lihat patung kuda itu, ujar Mas Roni merasa aneh. Patungnya kayak hidup ya mas. Itu perasaan kamu saja. Ayo, katanya mau ikut lari, mumpung belum naik mataharinya, ajak Mas Roni. Pak Agus membukakan pagar. Kami mulai dengan berlari-lari kecil. Udaranya sangat segar. Wajar saja, di sini masih banyak pepohonan, juga hamparan sawah di kiri kanan. Jalan setapak yang kami lalui. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya. Buat kalian yang ingin tetap update dengan cerita saya, jangan lupa like, subscribe, juga komen yang membuat saya tetap semangat melanjutkan cerita saya ini ya. Assalamualaikum.